Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan happy selalu. Kasus kali ini datang dari Polandia. Kasus yang mengerikan dan mungkin bikin nggak nyaman. Kasus yang mengerikan ini menimpa seorang wanita muda, bahkan sampai bertahun-tahun kasusnya tidak terpecahkan. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau sumber dari kisah ini murni dari media dan bukan dari karangan aku. Jadi kalau kalian mau baca itu bisa langsung baca aja, tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis saja dan simak videonya sampai habis. Yuk langsung aja ke kisahnya. Seorang wanita bernama Katarzyna Zołada yang lahir pada 1 Juni 1975. Orang-orang terdekatnya manggil Katarzyna ini Kezia. Ia adalah seorang mahasiswi di Jagiellonian University, Polandia. Selama Kezia ini berkuliah, Kezia ini udah 2 kali ganti jurusan. Waktu semester awal, Kezia ini ambil jurusan psikologi. Setelah itu, dia ambil kursus sejarah dan yang terakhir merubah jurusannya menjadi keagamaan. Pada tahun 1996, ayahnya Kezia ini meninggal dan sejak kematian ayahnya, Kezia ini mengidap depresi dan penyakit mental lainnya. Mungkin hal ini juga yang membuat si Kezia ini menjadi sosok yang antisosial. Karena depresinya inilah, Kezia juga rutin melakukan pengobatan di klinik psikiatri Nowa Huta. Ia terus berjuang ya untuk kesembuhannya dan juga menata hidupnya kembali. Dari kesaksian beberapa temannya, ada sesuatu hal yang berbeda dari Kezia. Karena dalam beberapa bulan terakhir, Kezia ini terlihat lebih kurus dan Kezia juga mengecat rambutnya lebih gelap. Selain itu, Kezia juga tampak lebih pendiam ya, udah mah dia pendiam nih awalnya ya kan, kali ini jauh lebih diam. Bahkan gak ada yang bisa menebak seberapa gelap kisahnya nanti. Pada 12 November 1998, kala itu ibunya Kezia, ini aku gak nemu ya nama asli ibunya. Saat itu ibunya membuat jadwal untuk Kezia bertemu dengan dokter di klinik untuk treatment seperti biasa. Tapi ternyata Kezia ini nggak pernah datang. Ibunya udah beberapa kali nih coba menghubungi klinik, tapi jawabannya masih sama. Kezia nggak pernah tiba di klinik. Udah datang belum anakku? Maaf bu, tapi Kezia ini belum juga datang. Nanti kalau udah datang kami pasti hubungi ibu ya. Tapi udah ditunggu-tunggu, tetap aja nih Kezia ini nggak datang. Karena makin khawatir, ibunya ini datang ke kantor polisi dan melaporkan hilangnya Kezia. Namun karena belum 24 jam, jadi polisi ini minta ibunya untuk nunggu dulu aja. Setelah ditunggu berjam-jam sampai berubah menjadi berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu, Kezia belum juga ditemukan. Bahkan pulang ke rumah atau ke klinik pun enggak. Singkat cerita, di sisi lain, pada 6 Januari 1999, dari kejadian hilangnya Kezia ya, ada seorang kapten kapal yang saat itu berada di sungai Vistula. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang aneh mengapung di dekat kapalnya. Benda itu kelihatan kayak panjang, terus kayak ada warna kulit gitu, cuma warnanya itu pucat, terus berbau sangat busuk. Benda apa itu ya? Tapi kok bau banget ya? Ambil nggak ya? Udahlah, ambil aja. Karena penasaran, si kapten ini narik benda tersebut ke kapalnya. Semakin ditarik, tentu aja semakin jelas ya, karena dia lihat itu ada kayak telinga manusia. Dan dia lanjut lagi narik. Betapa kagetnya setelah menarik keseluruhannya. Si kapten ini melihat benda tersebut adalah kulit manusia. Dari leher ke bagian pinggang. Tapi cuma kulitnya aja, kulit tok gitu, nggak ada nih daging, tulang, nggak ada, cuma kulit aja pokoknya. Dan penemuan tersebut dilaporkan ke polisi dan langsung diuji forensik dan juga tes DNA. Kulit tersebut milik siapa? Milik Katarzyna Zołada. Awalnya diasumsikan bahwa tubuhnya Kezia ini hancur oleh baling-baling kapal gitu ya. Tapi ketika potongan-potongan tubuh diperiksa, ditemukan bahwa kulit ini sengaja diambil dari badan dan anggota badan serta kepala dipotong.
Kulit itu dipersiapkan sedemikian rupa untuk membuat semacam kayak pakaian ketat yang mungkin dikenakan oleh pembunuhnya, karena ada jahitan dari bagian telinga. Dan hasil forensik juga menyebutkan jika kulit Kezia ini diambil bukan saat Kezia ini udah meninggal, tapi dalam keadaan hidup. Setelah itu pada 14 Januari 1999, polisi kemudian menyisir kembali sungai Vistula. Polisi menemukan potongan kaki kanan dan juga beberapa potongan baju milik Kezia, dan polisi kembali menyisir seluruh bagian sungai Vistula dan tidak menemukan apapun. Jadi yang ditemuin cuma kulit sama kaki kanannya aja. Beberapa bulan kemudian, masih di tahun yang sama pada bulan Mei, unit kedokteran forensik Krakow ini menerima sebuah mayat yang kondisinya ini sama kayak Kezia. Mayat tersebut milik seorang laki-laki tanpa kepala yang juga udah dikuliti. Setelah diinvestigasi, pelaku dari mayat pria tersebut adalah anaknya sendiri bernama Vladimir. Bahkan sebelum ditangkap, Vladimir ini terlihat mengenakan topeng yang terbuat dari kulit wajah dan kepala bapaknya sendiri. Karena sama-sama pembunuhan yang mengkuliti korbannya, polisi tentu juga mencurigai si Vladimir sebagai pelaku dari kematiannya Kezia. Tapi setelah diperiksa gak ada nih bukti-bukti kalau Kezia ini dibunuh oleh si Vladimir. Dan singkatnya, si Vladimir ini didakwa dan dihukum 25 tahun penjara. Dan setelah beberapa tahun di penjara, ia dipindahkan ke penjara di Rusia atas permintaannya sendiri. Balik lagi ke Kezia. 1 tahun kemudian setelah dakwaan Vladimir, kasusnya Katarzyna Zoada ini resmi dihentikan. Karena yaitu tadi nggak ada petunjuk apapun dari kematiannya Kezia. Meskipun begitu, tim investigasi dan polisi masih tetap berusaha mengungkap atau membongkar kematiannya Kezia. Pada tahun 2012, setelah 12 tahun kematiannya Kezia, kasus Katarzyna Zoada dibuka kembali karena mengingat teknologi saat itu sudah jauh lebih baik. Polisi meminta tim forensik untuk kembali meneliti kulit dari Kezia. Para ahli dari 3D Expertise Laboratory di Wrocław Medical University ini berhasil membuat model cedera yang dialami oleh Kezia dan mengatakan bahwa pelaku menggunakan benda tajam untuk menyayat bagian leher, ketiak, dan juga selangkangannya agar si Kezia ini meninggal perlahan-lahan karena kehabisan cairan merah. Dan diduga juga si pelaku ini ahli dalam bela diri. Pada tahun 2016, polisi juga mengkonfirmasi dan juga mendeskripsikan kematiannya Kezia. Polisi mengatakan sebelum Kezia ini meninggal, ia mendapatkan penyiksaan. Pergelangan kakinya diikat antara tanggal 7 dan juga 14 Desember 1998. Kemudian pelaku juga mencekik dan mematahkan tulang paha dan juga panggul dengan meninju pakai barbel dan pelat binaraga. Dan luka tusuk, luka robek, dan luka bacok juga ditemukan. Pelaku juga kemungkinan melecehkan Kezia setelah ia meninggal. Singkat cerita, pada 19 tahun setelah kasusnya Kezia ini mandek, akhirnya polisi berhasil menangkap si pelaku. Tepatnya pada 4 Oktober 2017, seorang pria yang usianya itu sudah 52 tahun bernama Wojciech Robert Jankowski. Pria tersebut ditangkap di Kazimierz District, Krakow, Polandia. By the way, pelaku ini sudah menjadi buronan sejak tahun 1999, tapi baru ketangkep 2017 itu Polisi kemudian menggeledah apartemennya dan menemukan banyak sekali cairan merah tercecer di kamar mandinya. Robert juga cocok dengan ciri-ciri pelaku yang diduga pelaku dari kematiannya Kezia. Karena Robert ini terlatih bela diri, dia juga punya riwayat melecehkan wanita, dan poin pentingnya adalah Robert ini kenal sama Kezia. Kok polisi bisa tahu? Karena saat penggeledahan di diary milik si Robert ini nulis kalau dia itu kenal sama Kezia, dan beberapa kali juga Robert ini mengunjungi makamnya Kezia.
Sejak kecil, Robert ini dikenal sering menyiksa anjing dan juga kucing. Dan juga, ia juga mendapatkan penyiksaan dari ayahnya. Dan saat dewasa, ia pernah bekerja di sebuah laboratorium bedah. Dia juga pernah bekerja di Krakow Institute Zoology, yang dimana dia bisa mengamati proses pengkulitan binatang. Dan sampai akhirnya dia dipecat dari sana karena ketahuan membunuh semua kelinci selama shiftnya. Jadi kayak cocok banget kan sama semua hal tentang Katarzyna. Meskipun banyak kecocokan ya, tapi Robert ini nggak pernah mengakui mengenal Kezia atau bahkan membunuhnya. Tapi meskipun begitu, Robert ini tetap ditahan karena polisi menemukan ya bukti-bukti tadi. Robert akhirnya didakwa dengan pembunuhan berencana dan ia menegaskan bahwa ia tidak pernah mengenal Katarzyna Zawada. Kekeh nih dia, saya nggak kenal dengan Katarzyna Zawada. Karena kekeh ya bilang nggak kenal gitu. Pengadilan banding setuju nih untuk memperpanjang penahanannya untuk bukti-bukti baru yang bisa memberatkan Robert. Namun, pada bulan September 2019, para penyelidik meminta agar persidangan ditutup. Ini pasti kalian gedek sih kayak aku. Pada tanggal 31 Oktober 2024 kemarin, Robert dibebaskan dari segala tuntutan karena polisi tidak mendapatkan bukti-bukti baru yang bisa memberatkan Robert. Dan dari situlah Robert tidak dapat lagi ditahan tanpa diadili. Kasusnya serem, tapi klimaksnya nggak dapet. Karena ya pelakunya ini dibebasin. Gimana menurut kalian? Kok ada ya manusia setega itu mengkuliti korbannya? Aku tuh nggak kebayang gitu gimana coba kayak kena jarum pentol dikit aja nih sakit banget gitu rasanya gitu. Dikulitin coba sini. Oh my god. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.